Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Rabi Rabani. Saya Zihanandini. Kita ingin mempresentasikan tentang Pancasila sebelum Indonesia merdeka. Sumber pembahasan kami dari jurnal Pancasila dalam konteks perjuangan bangsa Indonesia yang membahas refleksi Pancasila pada adat dan tradisi lokal pra kemerdekaan. Itu jurnal mahasiswa kreatif. Dan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia pada era pra kemerdekaan dan era kemerdekaan dari JIS, Jurnal Islamic Studies. Selanjutnya ada definisi. Pancasila adalah dasar ideologis negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila, tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Meskipun mengalami perubahan saat perumusannya pada tahun 1945, 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Sebelum disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945, nilai-nilai Pancasila sudah hidup dalam masyarakat Indonesia melalui adat, budaya, dan agama. Nilai-nilai tersebut kemudian dirumuskan secara formal oleh para pejuang kemerdekaan melalui sidang-sidang BPUPKI menjadi Dasar Negara Republik Indonesia. Terus ada pembahasan 1, definisi. Pada era prakemerdekaan, Pancasila belum dikenal sebagai dasar negara, tetapi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bukti keberadaan nilai-nilai ini dapat dilihat dari filosofi masyarakat, praktik keagamaan, semangat gotong royong, dan konsep keadilan yang tercermin dalam berbagai tradisi di berbagai daerah di Indonesia. Maknanya, Pancasila merupakan jati diri bangsa yang lahir dari proses sejarah panjang sejak masa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, di mana nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial sudah dipraktikkan masyarakat. Nilai-nilai tersebut kemudian dirumuskan oleh para pendiri bangsa dan disahkan pada 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Sepanjang perjuangan melawan penjajah hingga kemerdekaan, Pancasila menjadi roh persatuan dan hingga kini tetap relevan sebagai pandangan hidup bangsa dan menghadapi berbagai tantangan. Pengamatan dan penerapannya pada perusahaan kelompok kami. Sila ketuhanan tercermin dalam sikap beriman dan toleransi beragama. Sila kemanusiaan dalam kepedulian sosial serta menghargai sesama, dan sila persatuan dalam menjaga solidaritas antar mahasiswa dari berbagai latar belakang. Sila kerakyatan tampak dari kebiasaan musyawarah dalam organisasi maupun diskusi kelas. Sedangkan sila keadilan sosial terlihat dari sikap adil, jujur, dan memberi kesempatan yang sama kepada semua. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang nyata dalam aktivitas mahasiswa, baik di kampus maupun di era digital. Selanjutnya ada masalah menurut beberapa artikel jurnal dan pengamatan kami. Kesenjangan antara nilai ideal Pancasila dengan praktik nyata. Pancasila sering hanya dihafal, tetapi tidak diamalkan. Terbukti dari maraknya korupsi, intoleransi, keadilan sosial, serta melemahnya persatuan akibat globalisasi dan politik identitas. Terus selanjutnya ada menurut kami dari pembahasan ini, masalah utama terletak pada belum maksimalnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Meskipun Pancasila telah menjadi dasar negara sejak lama, realitas masih menunjukkan adanya korupsi, intoleransi, keadilan sosial, serta melemah semangat persatuan yang seharusnya menjadi roh utama Pancasila. Kesimpulannya, Pancasila tidak lahir secara tiba-tiba tahun 1945, melainkan melalui proses panjang sejarah bangsa Indonesia, mulai dari masa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, era penjajahan, hingga perjuangan kemerdekaan.
Nilai-nilai Pancasila sebenarnya sudah hidup dalam masyarakat melalui adat, budaya, dan agama, lalu dirumuskan secara formal oleh para pendiri bangsa sebagai dasar negara. Karena itu, Pancasila menjadi pandangan hidup sekaligus fondasi negara yang harus terus diamalkan agar tetap relevan menghadapi tantangan zaman. Terima kasih dari presentasi ini.